Oke, tes tes. This call is now being recorded. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di pertemuan terakhir untuk mata kuliah sistem kendali diskrit. Dan untuk pertemuan terakhir ini di semester ini kita akan membahas beberapa soal yang dulu keluar di UAS, dan untuk kali ini bisa jadi akan keluar lagi di UAS untuk semester 5 ini. Ya, untuk UAS-nya nanti sama seperti kuis dan juga UAS-UAS sebelumnya, kita akan menggunakan MATLAB. Ya, dan ini sebenarnya akan sangat memudahkan pekerjaan Anda semua, karena kalau analisis sistem diskritnya itu menggunakan perhitungan Z secara langsung, itu nanti akan sangat susah ya. Jadi justru keberadaan MATLAB di sini ini akan mempermudah penyelesaian berbagai masalah. Jadi setelah UAS ini memang kita concernnya ke dua hal besar. Yang pertama adalah analisis kestabilan, dan yang kedua adalah perancangan PID atau pengendali diskrit. Ya, di mana untuk perancangan pengendalinya ini kalau misalkan kita telaah itu terdiri dari dua bagian besar. Yang pertama adalah perancangan pengendali menggunakan metode empiris. Apa yang dimaksud dengan metode empiris? Itu kita berdasarkan percobaan. Ya, kenapa? Karena kalau berdasarkan persamaan, mencari fungsi transfer dari sebuah sistem itu susah. Ya, karena apa? Karena kita harus tahu parameter-parameter fisis yang digunakan di dalam sistem tersebut. Jadi lebih mudah kalau kita langsung mencari hubungan input dan outputnya itu menggunakan osiloskop. Ya, itu akan membuat semuanya lebih simpel. Nah, hasil dari osiloskop tadi itu yang digunakan untuk mencari parameter KP, KI, dan KD yang nanti akan kita masukkan mau ke mikro, mau ke PLC, atau ke LabVIEW. Yang jelas parameternya sudah kita peroleh ya berdasarkan metode Ziegler-Nichols dan juga Cohen-Kuhn dan juga metode-metode lain. Jadi sebenarnya ada begitu banyak metode yang bisa digunakan untuk apa? Untuk mencari parameter tuning PID. Ya, dan demikian juga untuk jenis-jenis lain itu bisa dipakai. Nah, itu adalah perancangan PID menggunakan metode empiris. Tapi juga ada perancangan PID menggunakan metode persamaan fungsi transfer. Dan itu bisa menggunakan metode manual, artinya kita menghitung sendiri di kertas dalam domain Z, semua analisisnya, menggambar root locusnya pakai kertas, ada aturan-aturan yang harus dipenuhi, dan itu jujur saja susah ya. Karena apa? Karena menggambar root locus dalam domain S saja itu sudah sulit, apalagi nanti ini dalam domain Z, di mana dalam domain Z itu gambarnya harus berada di dalam lingkaran, sehingga gambarnya tidak berbentuk garis-garis lurus, tetapi garis-garis lengkung yang mengikuti pola lingkaran. Itu akan sulit. Sehingga untuk mempermudah analisis secara desain fungsi transfer, kita menggunakan MATLAB. Dan itu tentu saja akan sangat membuat pekerjaan yang tadinya susah menjadi mudah. Ya, karena kita tinggal menggunakan coding yang tentunya bisa digunakan untuk berbagai macam fungsi transfer, tetapi yang dipentingkan di sini adalah analisis dari gambar root locus yang muncul pada MATLAB. Kenapa? Karena kita akan mendesain nilai penguatan berdasarkan posisi
di root locus yang tergambar pada MATLAB. Ya, jadi di dalam gambar itu kita disuruh mencari kira-kira pada nilai K berapa, ya, pada nilai K berapa itu faktor redamannya sedang atau sesuai dengan nilai settingan, dan juga time rest, time settling, dan overshoot-nya juga kecil. Time rest-nya kecil, time settling-nya kecil, overshoot-nya kecil. Ya. Nah, itu bisa dianalisis menggunakan MATLAB. Ya, jadi nanti concern UAS-nya itu adalah analisis kestabilan menggunakan jury test dan juga perancangan PID. Ya, untuk kuis kemarin saya melihat mungkin untuk persamaan matematikanya jadinya terlalu panjang. Jadi untuk UAS nanti saya akan usahakan dibuat lebih simpel tetapi lebih menggambarkan sistem kendali secara umum. Ya, makanya nanti kita akan melihat beberapa contoh-contoh kasus yang lebih menggambarkan sistem kendali tetapi tidak memerlukan persamaan atau perhitungan matematika yang susah. Oke, kita lihat di sini ya. Ini adalah kestabilan umum pada sistem kendali diskrit. Ya, ini sebenarnya adalah tetap menggunakan jury test, tetapi jury testnya tidak diaplikasikan ke Z pangkat 4 atau Z pangkat 5. Mungkin kita aplikasikan di di polinomial yang lebih rendah. Karena apa? Karena sebenarnya yang penting adalah prinsip umpan baliknya. Oke, kita bisa melihat di sini ya, ini adalah contoh satu ya. Ini adalah fungsi diagram blok yang sudah sangat sering Anda lihat ya. Apapun sistem kendalinya, bentuk diagram bloknya itu akan mirip-mirip seperti ini. Ya, kenapa? Karena ini menggambarkan umpan balik negatif. Perbedaannya adalah terletak pada fungsi sampling ini dan fungsi zero order halt ini. Ya, jadi ada bentuk sampling, ada juga fungsi zero order halt. Nah, fungsi sampling ini itu tidak akan memberikan fungsi transfer baru, ya, tidak memberikan fungsi transfer baru. Jadi kita tuh tidak usah pusing memikirkan ini fungsi transfernya apa. Yang memunculkan fungsi transfer baru itu adalah zero order halt. Zero order halt itu memunculkan fungsi transfer baru. Jadi memang untuk sistem kendali diskrit pasti lebih susah dibandingkan sistem kendali kontinu karena ketambahan blok diagram yang tadinya tidak ada di sistem kendali kontinu jadi ada di sistem kendali diskrit. Ya, makanya saya perancangan PID-nya itu ya udah pakai MATLAB saja. Kalau pakai perhitungan matematis semua, ya udah kemana-mana nanti jawabannya. Oke, ini adalah fungsi zero order halt yang kalau di dalam hardware itu adalah namanya DAC. Digital to Analog Converter, atau bagaimana cara kita mengubah hasil program menjadi sesuatu yang bisa menggerakkan aktuator atau mengaktifkan output. Nah, 4/S+2 ini adalah fungsi transfer untuk plan-nya ya, dalam domain Laplace. Nah, kita lihat di sini, begitu kita sudah mendapatkan fungsi yang seperti ini, kita akan usahakan untuk melakukan transformasi Z. Ya,
Dan Anda juga sudah belajar kemarin tentang pengaruh letak sampler ya, atau pencacah ya. Karena letaknya ada di sini, Anda bisa kalikan langsung dua persamaan ini, yaitu fungsi dari zero order halt ya, yang satu min E pangkat min TS per S dengan 4 per S tambah 2. Ya, ini hasil kalinya akan jadi seperti ini. Lalu kalau dalam fungsi transformasi Z, itu kita bisa menggeser ini ke kiri, sehingga ini nanti jadi hasilnya adalah 1 min Z pangkat min 1. Ya. Dan ini S-nya dimasukkan ke sini, jadi 4 per S, S tambah 2. Ya, ini bisa dikeluarkan, ya, 1 min E pangkat min TS, itu adalah 1 min Z pangkat min 1, dikalikan dengan transformasi Z ini. Lalu apa hasil dari transformasi Z ini? Ya, ini kita tinggal melihat tabel, ya. Kita tinggal melihat tabel hasil transformasi Z dari 4 per S dalam kurung S tambah 2, ya. Tinggal lihat di tabel dan hasilnya adalah ini. 2Z dalam kurung 1 min E pangkat min 2T per Z min 1 dikalikan dalam kurung Z min E pangkat min 2T. Ya, ini tinggal nanti dicoret-coret sebagian. Ya. Lalu ini kan 1 min Z pangkat min 1. Ya. Ini nanti kita bisa coret dengan Z min 1. Caranya seperti apa? Ini atas dan bawah kita kalikan Z. Ya, jadi kan ini atasnya dikalikan Z, jadi Z min 1 per Z. Ya. Z min 1 per Z. Per Z-nya dicoret dengan 2 Z, jadinya ini 2 saja, dan yang di atas Z min 1 dicoret dengan Z min 1. Jadi nanti kita dapatkan hasilnya adalah 2 dalam kurung 1 min E pangkat min 2T per Z min E pangkat min 2T. Ya, ini sudah hasil yang paling sederhana. Nah, ketika waktu samplingnya adalah 1 detik, maka yang kita peroleh hasilnya kita tinggal masukkan di sini 2 dalam kurung 1 dikurangi E pangkat min 2 ya. Anda bisa cari di kalkulator, itu kan 2,718 sekian. Dikurangi Z per E pangkat min 2. Ya. E pangkat min 2, ya, karena ini kan E pangkat min 2 kali 1 ya, T-nya 1, jadi E pangkat min 2, itu hasilnya adalah 0,135. Jadi atas adalah 2 dalam kurung 1 dikurangi 0,135 per Z min 0,135. Jadi 2 dalam kurung 1 min 0,865 ya. Hasilnya adalah 1,729. Nah, ini ya yang kita bisa analisis kestabilannya. Ya. Bagaimana cara menganalisis kestabilannya? Ini harus dibuat closed loop. Kita lihat bahwa dari sisi persamaan matematika ini enggak susah. Ya, makanya kemarin di kuis dan juga di ujian sebelumnya kayaknya jadi susah matematikanya. Mungkin nanti pada waktu UAS saya buat simple saja matematikanya, tetapi lebih menggambarkan ke sistem kendali diskrit secara umum. Jadi biar tidak terlalu panjang menghitungnya. Ya, ini kita bisa lihat untuk persamaan karakteristiknya adalah selalu apapun bentuk blok diagramnya itu adalah 1 ditambah GZ sama dengan 0. Ya, 1 ditambah GZ sama dengan 0 artinya 1
ditambah 1,729 per Z min 0,135 sama dengan 0. Artinya, ruas kiri dan ruas kanan itu sama-sama dikalikan Z min 0,135. Hasilnya adalah Z min 0,135 ditambah 1,729 ya, itu sama dengan 0. Ya. Z min 0,135 ditambah 1,729 sama dengan 0. Itu kalau disederhanakan hasilnya adalah Z min 1,5 Z plus 1,594 sama dengan 0, artinya Z-nya itu adalah min 1,594. Nah, kita bisa lihat bahwa untuk akar-akar persamaan yang letaknya di min 1,594 itu di luar lingkaran dengan jari-jari 1. Ya, di luar lingkaran dengan jari-jari 1. Artinya, untuk sistem kendali diskrit, ketika akarnya terletak di luar lingkaran, itu jadinya tidak stabil. Sehingga untuk kasus ini, mau di apapun juga sistemnya nggak stabil. Tapi ini untuk waktu sampling sama dengan 1 detik. Artinya apa? Artinya bisa jadi nanti pada waktu ujian saya akan memberikan waktu sampling yang lain atau juga Anda disuruh mencari biar stabil itu samplingnya butuh berapa. Ya, beberapa minggu kemarin Anda juga sudah coba pakai MATLAB ya, bahwa pengaruh waktu sampling itu juga akan sangat memberikan efek ke performansi sistem. Jadi kalau waktu samplingnya dinaikkan atau diturunkan itu mempengaruhi performansi. Cuma yang jadi penelitian sebenarnya adalah kita nggak pengen samplingnya itu terlalu banyak karena ngabisin memori, tapi jangan juga terlalu sedikit sehingga membuat sistemnya nggak stabil. Itu adalah tantangan di sistem kendali diskrit, di mana kita menentukan waktu sampling yang optimal. Oke, jadi kita bisa lihat bahwa dari contoh 1 ini, persamaan matematikanya nggak susah ya, karena ini orde 1 ya. Dan kita bisa langsung tentukan kestabilannya berdasarkan orde 1 tadi. Oke. Nah, sekarang kita disuruh mencari kalau misalkan waktu samplingnya 1 detik itu kan akan membuat sistemnya tidak stabil karena apa? Karena letak akar persamaannya di luar lingkaran dengan jari-jari 1. Jadi biar stabil dia itu harus 0, sekian atau min 0, sekian atau min 0, sekian I atau plus 0, sekian I. Kalau di atas 1 itu langsung nggak stabil. Sehingga kita bisa mendapatkan semacam persamaan untuk mencari kalau gitu waktu samplingnya harus berapa biar sistemnya stabil. Ya, kenapa? Karena kalau waktu samplingnya tadi sudah diberikan sebesar 1 detik, itu sudah langsung nggak stabil, gimana pun sistemnya. Nah, ini artinya kita butuh kembali mencari persamaan fungsi transfernya. Untungnya persamaan fungsi transfernya ini masih sama ya, karena sistemnya juga masih sama. Sehingga kita tinggal memasukkan persamaan fungsi transfernya tadi yang besarnya adalah
2 dalam kurung 1 min E pangkat min 2T per Z min E pangkat min 2T. Nah, itu adalah persamaan open loop. Kalau mau dibuat closed loop, itu dibuat jadi 1 ditambah GZ sama dengan 0. Atau 1 ditambah 2 dalam kurung 1 min E pangkat min 2T per Z min E pangkat min 2T itu sama dengan 0. Jadi semuanya dikalikan Z min E pangkat min 2T, jadi hasilnya adalah Z min E pangkat min 2T ditambah 2 dalam kurung 1 min E pangkat min 2T itu sama dengan 0. Ya, jadi kita juga bisa uraikan semuanya. Jadi kita bisa lihat bentar ya. Oke. Nah, kita juga bisa lihat di sini bahwa untuk untuk 1 ditambah GZ ya, 1 ditambah GZ itu kan sama dengan 0. Jadinya kan Z min E pangkat min 2T ditambah 2 min 2 E pangkat min 2T itu sama dengan 0. Nah, E pangkat min 2T dikurangi 2 E pangkat min 2T kan sama dengan min 3 E pangkat min 2T, lalu ditambah 2 sama dengan ditambah Z sama dengan 0. Jadi persamaan umumnya Z dikurangi 3E pangkat min 2T dikurangi 2 sama dengan 0. Kalau dikeluarkan jadi sama dengan Z itu sama dengan 3E pangkat min 2T dikurangi 2. Ya. Hasilnya adalah harus berapa Z-nya? Ya, harus berapa Z-nya? Dan kita tahu bahwa untuk membuat sistemnya stabil berarti 3E pangkat min 2T dikurang 2 itu harus lebih kecil daripada 1 saat dimutlakkan. Ya, saat dimutlakkan. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah 3E pangkat min 2T min 2 dimutlakan itu lebih kecil daripada 1. Nah, kalau misalkan persamaannya menjadi seperti ini, kita kan jadi tahu ya, 3E pangkat min 2T dikurangi 2 harus lebih kecil daripada 1, tetapi itu kalau dimutlakkan. Artinya apa? Artinya harusnya 3E pangkat min 2T itu ketika dikurangi 2 nilainya harus lebih kecil dari 1, atau 3E pangkat min 2T nilainya antara 3 dan 2 atau bisa juga antara 1 dan 2. Jadi kalau misalkan nilai ini 3 ya, berarti kan, atau misalkan 2,9 ya, 2,9 dikurang 2, 0,9 lebih kecil daripada 1. Atau nilai di sini 1,1. Ya, 1,1 dikurangi 2 min 0,9 ketika dimutlakan itu 0,9 dan itu lebih kecil daripada 1. Nah, ini kita buat dalam skala logaritma natural. Ya. Kenapa dibuat dalam logaritma natural? Karena E pangkat logaritma natural ya, itu adalah nilai di belakang ini. Ya, nilai di belakang ini. Jadi kalau misalkan Anda mau mencari
nilai T-nya ini harus berapa, ya, nilai T-nya ini harus berapa, maka ini semuanya kita buat dalam bentuk logaritma natural atau len. Ya, dibuat dalam bentuk logaritma natural atau len. Sehingga ini kalau digeser ke sana, ya ini kan jadi lebih kecil daripada 3, ya, lebih kecil daripada 3. Ini mungkin kita uraikan saja, ya, ini digeser ke sana lebih kecil daripada 3. Dan ini, ya, dan ini itu bisa, ya, bisa 3, bisa 1. Kenapa? Karena kalau 1 berarti kan 1 min 2, min 1 dimutlakan 1, 3 min 2, 1 dimutlakan 1. Jadi nilainya antara 3 ataupun 1. Nah, ketika kita masukkan nilainya itu adalah 3, ya, ketika kita masukkan nilainya adalah 3, berarti nanti len, ya, atau 3 len E pangkat min 2T tadi, atau len 3 E pangkat min 2T tadi, dikurangi len 2 ini kan hasilnya adalah len 1/1. Len 1/1 adalah len 1, hasilnya lebih kecil daripada 0. Ini nggak mungkin. Jadi kita ambil nilai yang 1, ya. Kita ambil nilai yang 1. Jadi di sini kalau misalkan apa namanya, untuk 2T-nya itu kan 2T len, ini kan tadi 1 dibagi 3. Ya. 2T-nya harus lebih kecil daripada len 1/3. Tadi kenapa pakai len? Karena kita mau menghilangkan E. Len E itu adalah 1. Ya, kan len E berarti E log E itu adalah 1. Ketika kita taruh len di atas, ya, maka kita akan membuat min 2T-nya keluar ke sini. Ya, mungkin Anda bisa cek lagi persamaan yang terkait len. Jadi nanti di sini 2T itu lebih kecil daripada len 1/3. Anda bisa langsung gunakan kalkulator untuk mencari berapa besar len 1/3. Ya, intinya nanti di sini T lebih kecil daripada 0,549. Ya, lebih kecil daripada 0,549. Nah, itu tentu saja akan membuat sebuah sistem yang stabil kalau waktu samplingnya lebih kecil daripada 0,549. Jadi memang walaupun sistemnya awalnya stabil, tetapi ketika kita memilih waktu sampling yang salah, sistemnya jadi nggak stabil. Nah, mungkin yang perlu concern di sini adalah bagaimana Anda bisa membuat persamaan ini menjadi persamaan len. Ya, intinya len, ya, di kiri dan len di kanan itu bisa disimetriskan. Karena apa? Karena kita mau menghilangkan ini. Ya, kita mau menghilangkan ini. Jadi nanti digeser, ini digeser ke kanan. Ya, ini kan jadi apa namanya? Jadi 1 atau jadi 3. Nah, ini kita lenkan di sini, nanti min 2T-nya bisa jadi apa ya? Jadi tidak dalam bentuk pangkat. Len E pangkat 5, ya. Len E pangkat 5 itu sama dengan 5 len E. Ya, len X, kan kita udah tahu ya, kalau log X kuadrat itu sama dengan 2 log X. Nah, jadi ini persamaannya, nanti kalau diuraikan, ini geser ke sini, kita lenkan kiri dan kanan, nanti ini ke depan. Oke, itu untuk contoh 2. Ya, bisa jadi nanti ini keluar di UAS dalam bentuk yang berbeda. Kenapa? Karena kalau persamaan matematikanya terlalu panjang, kita jadinya malah terlalu banyak ngitung. Padahal sebenarnya di sini concernnya adalah mencari batas-batas K
yang membuat sistemnya stabil, ataupun batas-batas T atau waktu sampling yang membuat sistemnya stabil. Oke, nah ini kita akan lihat contoh jury test, ya, jury test untuk sistem ini, dan kita bisa lihat bahwa sebenarnya dari segi matematika nggak terlalu susah, ya. Kita lihat untuk persamaan fungsi transfernya itu adalah GZ sama dengan 0,2 Z ditambah 0,5 per Z kuadrat dikurangi 1,2 Z ditambah 0,2. Nah, itu adalah fungsi open loop, ya. Jadi tadi kita harus menyederhanakan blok diagram. Kalau yang ini kita cukup mengubah persamaan open loop menjadi closed loop. Caranya ya sama seperti sebelumnya, 1 ditambah GZ atau 1 ditambah persamaan open loop itu sama dengan 1 ditambah persamaan open loop sama dengan 0, itu artinya apa? Artinya adalah 1 ditambah 0,2 Z ditambah 0,5 per Z kuadrat dikurangi 1,2 Z ditambah 0,2 sama dengan 0. Nah, ini kita kalikan kiri, ya, luas kiri dan luas kanan dengan Z kuadrat min 1,2 Z ditambah 0,2. Jadi ini 1 dikalikan Z kuadrat dikurangi 1,2 Z ditambah 0,2 itu sama dengan Z kuadrat min 1,2 Z ditambah 0,2 ditambah 0,2 Z ditambah 0,5 itu sama dengan 0. Oke. Nah, jadi Z kuadrat dikurangi 1,2 Z ditambah 0,2 Z ditambah 0,2 tambah 0,5 itu hasilnya sama dengan 0. Kita langsung aplikasikan jury testnya. Caranya masukkan nilai 1 ke persamaan ini, ketemunya adalah 0,7. Itu lebih besar daripada 0. Ya, terus yang kedua, masukkan nilai min 1. Ya, nilai min 1 itu hasilnya adalah 2,7. 2,7 juga lebih besar daripada 0. Artinya masih sesuai. Terus ini adalah nilai koefisien yang tidak mengandung Z itu lebih kecil daripada koefisien yang mengandung Z kuadrat, 0,7 lebih kecil daripada 1, itu sesuai. Sehingga hasil akhirnya adalah persamaan ini. Ya, ini menggunakan jury test. Itu adalah contoh aplikasi jury test yang mudah karena persamaannya hanya pangkat 2. Kita tidak perlu mencari sampai ke bawah-bawah. Ya. Oke, nah lalu kalau misalkan kita menambahkan pengendali K di sini, ya, menambahkan pengendali K untuk membuat sistemnya lebih bagus, ya, karena kan tadi sistemnya belum kita tambahkan pengendali sama sekali, ya, belum kita tambahkan pengendali sama sekali, jadi kita tambahkan K di sini. 1 ditambah GZ, ya, berarti 1 ditambah K dikalikan dalam kurung 0,2 Z ditambah 0,5 per Z kuadrat min 1,2 Z ditambah 0,2 itu sama dengan 0. Nah, kalau di persamaan 2 tadi kita disuruh mencari batas nilai T untuk membuat sistemnya stabil,
maka di sini kita disuruh mencari batas nilai K untuk membuat sistemnya stabil. Nah, ini kita buat lagi ke persamaan karakteristik ya, persamaan karakteristik. Artinya untuk persamaan karakteristik pangkat 2 ini ya, kita lihat dulu di sini. Ini kan semua dikalikan Z kuadrat min 1,2Z ditambah 0,2 ditambah K dalam kurung 0,2Z ditambah 0,5 sama dengan 0. Nah, nanti kita kumpulkan yang mengandung yang mengandung Z, Z kuadrat, dan yang tidak mengandung Z sama sekali kita kumpulkan. Yang mengandung Z kuadrat itu cuma 1, yang mengandung Z adalah 0,2K min 1,2, dan yang tidak mengandung Z sama sekali adalah 0,5K. Ya, dan K-nya harus lebih besar daripada 0. Sehingga ketika kita mengaplikasikan juri tes, ya, kita langsung masukkan saja Z-nya sama dengan 1 dan Z-nya sama dengan min 1. Ketika kita masukkan Z-nya sama dengan 1, itu ketemu nilai akhirnya adalah 0,7K dikurangi 0,2, itu harus lebih besar daripada 0. Ya, kita tinggal langsung masukkan ke persamaan ini. Ketika kita masukkan Z-nya sama dengan min 1, ketemunya hasilnya adalah 0,3K ditambah 2,2, itu harus lebih besar daripada 0. Dan persamaan koefisien terakhir, nilai ini itu harus lebih kecil daripada koefisien ini. Koefisien ini 1, koefisien ini adalah 0,5K. Jadi 0,5K itu harus lebih kecil daripada 1. Nah, ini kita iriskan ketiganya. Ya, yang pertama adalah 0,7K itu harus lebih besar daripada 0,2. 0,7K harus lebih besar daripada 0,2. Sehingga kita bisa kalau misalkan mau gampang, ini dikalikan 10/7 saja, ini dikalikan 10/7 juga, ya 10/7 kira-kira 1,4 ya. Jadi di sini K harus lebih besar dibandingkan 0,2 dikalikan 1,4 sekian, atau K harus lebih besar daripada 0,285. Ya, ini adalah persamaan yang awal. K harus lebih besar daripada 0,285. Yang ini juga sama, ya, tetapi kita lihat, nah, ini kan dikalikan 10/3. Ya, dikalikan 10/3, K ini dikalikan 3,33 ya, atau 10/3, 22/3 kira-kira 7,33. Jadi K ditambah 7,33 lebih besar daripada 0, atau K lebih besar daripada min 7,33. Tetapi karena diiriskan, ini yang menang. Ya, diiriskan berarti ini yang menang. Kita balik lagi ke kalkulus. Lalu yang ketiga, 0,5K lebih kecil daripada 1. Berarti K harus lebih kecil daripada 2. Ini kali 2, ini kali 2. K lebih kecil daripada 2. Jadi di sini kita ngelihat ada 3 persamaan. Yang pertama, K-nya harus lebih besar daripada 0,285. Yang kedua, K harus lebih besar daripada min 7,33, dan yang ketiga, K harus lebih kecil daripada 2. Nah, ketika kita iriskan ketiga persamaan tadi, diperoleh persamaan K harus berada di rentang antara 0,285 sampai 2. 0,285 sampai 2. Nah, itu adalah nilai K yang membuat sistemnya stabil. Anda bisa lihat di sini
sangat-sangat terbatas sekali. Ya. Oke, itu untuk contoh 4 ya. Kalau ada yang mau ditanyakan langsung saja ya terkait dengan contoh-contoh sebelumnya. Oke, lalu ini adalah contoh 5. Ya, ini sudah kembali ke juri tes langsung ya. Jadi kita bisa melihat contoh juri tes di sini. Kalau tadi masih dalam persamaan pangkat 2, jadi lebih simpel. Kalau di sini sudah pangkat 3. Ya, kita bisa lihat di sini persamaan karakteristiknya itu adalah Z pangkat 3 dikurangi 2Z kuadrat ditambah 1,4 Z dikurangi 0,1 itu sama dengan 0. Ya, dan kita bisa mengaplikasikan juri tes. Ya, kita bisa mengaplikasikan juri tes di mana A3-nya yaitu koefisien dari Z pangkat 3 itu adalah 1 dan A2-nya adalah koefisien dari Z kuadrat adalah min 2 dan A1 adalah koefisien dari koefisien dari Z adalah 1,4 dan A0 adalah koefisien dari yang tidak mengandung Z sebesar min 0,1. Oke, kita langsung masukkan persamaannya untuk Z sama dengan 1, ketemu hasilnya adalah 0,3, itu di atas 0, berarti sistemnya stabil, berarti masih bisa dilanjutkan, kalau begitu nggak stabil, dia nggak usah lanjut. Ini masih memenuhi syarat stabil, tapi kita harus cek syarat-syarat lain. Ini kita juga masukkan ketika nilainya kita masukkan min 1, ini ternyata nilainya min 4,5 di bawah 0, ini stabil. Karena ini ganjil. Ingat, untuk fungsi min 1, ketika kita masukkan Z-nya sama dengan min 1, untuk stabil versi polinomial genap dan ganjil itu beda. Kalau ganjil dia harus lebih kecil daripada 0, kalau genap itu harus lebih besar daripada 0. Jadi hati-hati, jangan sampai bingung, ini kenapa syarat stabilnya di bawah 0. Karena apa? Karena ini koefisiennya 3. Kalau tadi kan contohnya 2 ya. Kalau contohnya 2 berarti dia harus di atas 0. Kalau contohnya 4 juga harus di atas 0. Lalu ketiga, ini mutlak. Dari A0 itu harus lebih kecil daripada mutlak dari koefisien Z pangkat 3. Ini juga sudah memenuhi. Nah, lalu kita mencari koefisien ya, B3, B2 dan B2, B1 dan B0. Kita masukkan di sini ya, ini kan A0 A0 ya. Dan ini A3 A3 ya, A0 A3 A3 A0. Dan yang kedua adalah A0 A3 ya, jadi A0 A3 di sini, yang di sini adalah A1 A2 ya, A1 A2. Nah, ini kita lihat ya. Ini kan berarti min 0,1 dikalikan min 0,1 itu dikurangi 1 kali 1 atau min plus 0,01 ditambah 1. Dikurangi 1. 0,01 dikurangi 1 hasilnya adalah min 0,99. Terus untuk yang kedua, ini kan tadi ini adalah ini A0, ini A3, ini A1, ini A2, ya, ini kalikan min 0,1 kali min 2 dikurangi 1 kali 1,4 hasilnya min 1,2. Karena besar ini ketika dimutlakan lebih kecil daripada ini ketika dimutlakan, maka sistem nggak stabil. Ya, itu aturan juri
tes ya untuk contoh Z pangkat 3. Jadi hati-hati untuk Z pangkat 3, syarat min satunya beda untuk Z pangkat 2 atau Z pangkat 4. Dan juga hati-hati saat kita mendefinisikan A3, A4, A0, A1 di sini, kuncinya di bagian kolom pertama ini selalu sama, dan kolom kedua ini selalu berganti, naik 1 sama turun 1. Ya, ini tadinya misalkan A3 jadi A2, yang tadinya A0 jadi A1. Kalau ada lagi di sini A2, terus ini jadi A2. Tapi ini karena pangkat 3, kita nggak ada bentuk kurva atau bentuk ya determinan seperti ini. Oke, ini kita ambil contoh yang lain ya, persamaan juri tes. Misalkan persamaan juri tesnya itu adalah Z pangkat 3 dikurangi 1,8 Z kuadrat ditambah 1,05 Z dikurangi 0,2 sama dengan 0. Ya, kita masukkan untuk syarat pertama, nilai Z-nya itu adalah sama dengan 1. Kita bisa lihat di sini 1 dikurangi 1,8 ditambah 1,05 dikurangi 0,2 itu adalah 0,05 ya. 0,05 ini lebih besar daripada 0. Ini sebenarnya sama aja ya. Ini cuma untuk memudahkan, nanti bingung, ini kenapa ada min 1 pangkat 3. Ini dihilangin aja, ini untuk menentukan apakah dia harus positif atau negatif. Ketika masukkan nilainya min 1, ya, kita ketemu hasilnya adalah di bawah 0. Ya, di bawah 0, ini kan dikalikan min 1 pangkat 3, jadi min 1 hasilnya akan positif, jadi sesuai. Atau kalau nggak mau pakai ini, hasil ini kan di bawah 0 itu sudah sesuai. Terus untuk A0-nya ini juga nilainya kan 0,2 ya dimutlakan. A3-nya itu sama dengan 1, ini lebih kecil ini berarti sesuai. Nah, sekarang kita tinggal menguraikan koefisien tadi ya. Ya, jadi ini koefisiennya adalah min 0,2, 1,05, min 1,8, dan 1. Jadi kita bisa melihat untuk B0-nya itu adalah min 0,2 dikalikan min 0,2 dikurangi 1 kali 1 itu sama dengan min 0,96. Lalu untuk B1-nya ini kan masih sama, cuma ini digeser ya, tadinya 1, ya ini kan tadinya 1, sekarang jadi min 1,8, yang tadinya min 0,2 jadi 1,05, jadi ini adalah min 0,2 dikalikan 1,05 dikurangi 1 dikali min 1,8 ketemu 1,59. Sebenarnya ini nggak perlu dicari, nggak apa-apa, karena yang penting adalah B0 sama B2. Ya, tapi nggak apa-apa sih kalau mau nyari juga. Nah, ini adalah B2, itu sama dengan ininya masih sama, tetapi ininya jadi 1,05 dan min 1,8. Ini kita kalikan silang, ketemu sama dengan min 0,69. Nah, B0 ketika dimutlakan hasilnya adalah 0,96, B2 ketika dimutlakan hasilnya 0,69. Nah, karena B0 lebih besar daripada B2, maka sistem stabil. Ya, jadi itu adalah contoh-contoh kestabilan sistem. Ya, jadi kita bisa lihat secara roughly di sini, kita bisa berawal dari blok diagram, lalu nanti ketemu persamaan akar karakteristik, dan kita nggak perlu pakai juri tes, karena dari akar karakteristik ini langsung ketahuan, ya, kalau akarnya di luar lingkaran Z sama dengan 1 berarti langsung nggak stabil, kalau di dalamnya berarti stabil. Trikinya adalah berarti penyemplingannya harus berapa biar sistemnya stabil. Tapi juga kita bisa tambahkan pengendali untuk membuat
sistemnya stabil dalam batas-batas nilai K tertentu. Jadi ini adalah analisis kestabilan. Nah, ya jadi nanti pada waktu UAS saya sebenarnya tidak akan memberikan yang pangkatnya terlalu besar. Yang penting tahu dasar-dasar prinsip kestabilan menggunakan blok diagram dalam batas-batas nilai K tertentu atau juga dalam batas-batas waktu sampling tertentu. Ya, itu adalah untuk juri tes. Ya, itu mungkin nanti soal nomor 1 akan seperti itu. Ya, ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Oke, ya. Nah, sekarang kita akan lihat untuk contoh kasus di mana kita menggunakan simulink. Nah, ini kita lihat UAS sistem kendali diskrit ya. Yang apa namanya? Yang tahun kemarin, dan kita lihat untuk apa namanya? Ya, ini kita pakai simulink. Jadi kemarin pada waktu kuis kan dikasih nilai L sama T-nya berapa. Padahal sebenarnya yang susahnya itu bukan ngitungnya. Kenapa? Karena ngitungnya itu kan udah jelas ya rumusnya. Kalau dapat L sekian sama T sekian, ya udah kita tinggal gunakan itu. Nah, kemarin kuis memang saya kasih nilai L dan T-nya. Tapi nanti pada waktu UAS, ya pada waktu UAS Anda disuruh mencari nilai L dan T berdasarkan fungsi transfer yang tiap orang beda. Nah, kita lihat di sini ya. Ini kan fungsi transfernya adalah 1E pangkat min BS per AS tambah 1. Ini sebenarnya tidak semengerikan ini. Kenapa? Karena di sini ada E pangkat min B. Langsung kebayang, ini simulinknya gimana ya kalau E pangkat min B. Ya, itu kan kesannya susah. Padahal sebenarnya ketika kita mengalihkan tadi, ya, mengalihkan dengan E pangkat min sekian S, itu cuma memberikan pengertian waktu tunda atau waktu delay. Ya, kenapa? Karena waktu delay di dalam fungsi persamaan transfernya itu adalah E pangkat min sekian S. Ya. Jadi kalau Anda mendapatkan di sini E pangkat min 5S, berarti waktu delay-nya, waktu tundanya adalah 5. Itu saja, ya, simpel sekali. Oke, kita lihat untuk penggambarannya. Ini adalah fungsi. Pertama-tama saya kasih transport delay seperti biasa. Fungsi transfer ini seperti biasa. Lalu seperti biasa juga scope di sini. Lalu ada source di sini. Bisa lihat ini adalah bentuk-bentuk yang ada di sini. Ya, ini cukup seperti ini saja. Atau mungkin mau menambahkan MUX juga nggak masalah. Fungsinya apa? Biar kita bisa menampilkan dua buah gambar di simulink. Oke, ini langsung. Nah, ini kita langsung hubungkan ke step ya. Nah, ini ceritanya adalah sistem yang mau diukur nilai L dan T-nya karena kita mau menerapkan pengendali pada sistem ini. Kita bisa lihat di sini ya. Ini mungkin initial value-nya misalkan ya udahlah
adalah 1. Ya. Oke. Lalu misalkan di sini apa namanya? Kita buat ini contohnya. Saya buat berapa ya anaknya? 5. Ini 10 ya, misalkan seperti ini. Ya, berarti nanti dia amplitudonya adalah 1 per 10S tambah 1. Jadi di sini ya udah ini langsung 10. Ya, denominatornya 10 dan 1. Oke, dan ini juga ya terserah kalian mau ganti misalkan 30 juga nggak masalah. Yang penting nanti pada saat Anda mensimulasikan itu kelihatan semua. Gambarnya jelas gitu ya. Oke, ini sudah bisa kita simulasikan. Ini mudah-mudahan kelihatan. Bisa Nah, Anda bisa lihat ini, ya, Anda bisa lihat ini, Anda bisa jalankan ini. Nanti akan muncul di scope-nya. Nah, ini ternyata gambarnya seperti ini. Ya, gambarnya seperti ini. Nah, Anda disuruh mencari nilai L dan T-nya. Itu yang susah justru. Kenapa? Karena gimana caranya mencari garis lurus dari persamaan ini. Ya, ini kita bisa pakai ini, snipping tool misalkan. Lalu seperti ini. Ya. Lalu kita pakai paint bisa. Lalu paste. Ya, ada banyak cara sih. Intinya atau mungkin ini kita kecilkan dulu ya. Ini biar enggak memenuhin ya. Nah, ini adalah persamaannya. Oke, paint. Tuh. Hapus dulu deh. Udah nggak apa-apa lah. Ini kita buat garis ya. Ini garisnya di sini. Ini warna hitamnya, ini warnanya kuning saja. Nah, artinya apa? Artinya nilai L dan T-nya diperoleh dengan cara menarik garis lurus seperti ini. Ya. Jadi Anda tahu yang mana yang jadi L, yang mana yang jadi T. Itu yang harus dipahami. Yang mana yang jadi L, yang mana yang jadi T. Ini oke, makanya ini terus kita cari garis yang lain. Makanya ini kita tarik garis lurus ke bawah. Nah, ini garis lurus juga ke bawah. Nah, ceritanya gini ya seperti ini. Jadi Anda kan bisa lihat ya Anda kan tahu yang mana
yang L, yang mana yang T. Ya kan di sini ada dua jarak dari 0 sampai mungkin di sini 1,5 detik dan dari 1,5 sampai mungkin 13 detik. Ya. Jadi Anda bisa tahu L-nya berapa dan T-nya berapa di sini. Jadi kalau kemarin L sama T-nya itu dikasih, kalau sekarang Anda cari sendiri dari persamaan. Dan jangan sampai ketuker yang mana L dan yang mana T. Jadi kalau dapat persamaan ini, ini 5 itu diterjemahkan dalam transport delay. Ya. Misalkan di sini transport delay-nya 1 tadi. Ya, kalau 1 jadi seperti ini. Ya. Nah kalau 5 berarti ini tulis 5. Ya. Dan ini tadi 10, 1 kita cari lagi. Nah ini kan jadi seperti ini. Ya, ini. Jadi garisnya ini adalah kita coba lagi untuk yang apa namanya bentuk yang ini kan agak beda sedikit. Ya, lalu ini ke ya, yang seperti ini juga misalkan kita tarik garis sini. Ya, berarti nanti di sini ada yang ke sini garis-garis ke sini. Ya, terus ada yang tarik garis ke sini. Sorry. Nanti L-nya berapa dan T-nya berapa. Ya. Jadi tinggal cari aja jarak dari sini ke sini ini berapa detik dan jarak dari sini ke sini ini berapa detik. Itu cara mencari nilai L dan T-nya. Oke, ada pertanyaan? Pak mau tanya Pak, Ya. itu apa buat nentuin L sama T-nya itu kan tadi yang Bapak yang pertama itu 0 berapa 0,5 sama 13 ya Pak T-nya. Iya. Itu kan sebenarnya nggak ada parameter ini ya Pak kayak 0,5 terus satunya itu kan adanya 0,5 kayak gitu. Nah buat nentuin itunya dikira-kira aja Pak atau gimana? Ya nggak apa-apa, dikira-kira saja. Nanti pada saat apa namanya, pada saat Anda ngerjain soal ujian, ini nanti di crop aja gambar ininya ya. Gambar ini nanti di crop aja, nanti bisa dilihat kira-kira gambarnya di mana. Seperti itu. Ya, oke Pak, baik, terima kasih. Ya, jadi apa namanya untuk memperkirakan nilai apa namanya untuk nilai L dan T-nya memang kalau dilihat dari sini sebenarnya bisa sih nanti apa namanya kita cari di ininya. So, di sini ada bisa diklik dan kelihatan nilainya. Tapi ya mungkin kalau pakai pen malah nggak apa namanya nggak ini. Jadi ya udah dikira-kira saja nggak apa-apa. Karena kita gambarnya di pen, jadi kita nggak bisa zoom atau mengklik di CD-nya. Atau bisa juga nanti di MATLAB-nya diuraikan, ya, tapi nanti malah susah. Ya, biar nggak terlalu susah, kita kira-kira saja untuk nilai L dan T-nya, tetapi tetap disertai dari gambar yang sudah dibuat. Jadi jelas nilainya ada di antara mana. Misalkan gambar ini kan kelihatannya apa namanya letaknya batasnya di sekitar 17,5, yang ini sekitar 5. Ya, pasti nilainya nggak jauh-jauh dari situ. Oke, nah itu untuk apa namanya untuk yang
fungsi transfer ini. Dan sekarang kita gunakan metode yang sama, tetapi menggunakan metode osilasi. Ya, menggunakan metode osilasi, artinya kita harus mencari nilai KU dan PU. Nah, untuk bentuk seperti ini yang membedakan adalah kita harus menggunakan umpan balik. Jadi jangan sampai lupa pakai umpan balik, nantinya malah salah. Karena apa? Karena kalau lupa pakai umpan balik, ya langkah selanjutnya ya pasti salah semua. Ingat, untuk metode osilasi kita harus menggunakan umpan balik. Ya, ini kita tinggal tambahkan di sini. Mungkin kita nggak pakai transport delay, nggak apa-apa. Di sini kita pakai PID ya. Nah, sebenarnya kita besar nilai K. Oke, kita pakai PID di sini. Terus misalkan ini misalkan D-nya berapa ya? 2. Ini 3. Ini saya harus cek dulu ya. Kira-kira gambarnya gimana. Jadi kalau seperti tadi 1, 2, 3, 5 kita cek. 1, 2, 3, 5. Kayak yang atas 5 juga. Karena kadang-kadang memang ada yang tidak bisa dibuat nggak stabil. Terus ini 1 aja nggak apa-apa. Terus untuk PID-nya, nah kita lihat dulu responnya seperti apa. Nanti kalau misalkan ternyata susah nyari nggak stabilnya, karena bisa jadi sistemnya bagus dari sananya, malah stabil terus, itu malah yang agak susah karena jadi nggak osilasi ya. Nah, ini osilasi. Ini belum apa-apa sudah osilasi. Nah, karena integralnya coba kita hilangkan. Oke. Kalau kasusnya kayak gini, ini malah susah karena ya ini kita bisa lihat. Ini contoh sistem yang memang susah untuk distabilkan. Ya. Jadi mungkin nanti kita ganti persamaannya. Tapi kita cek dulu ya. Ini maksudnya yang dimaksud osilasi adalah seperti ini. Nah, ini kan osilasi. Ya, tetapi sangat jauh dari ini. Nah, ini 0,2. Nah, ini kita bisa buat, oh ternyata KU-nya 0,2. K yang membuat dia osilasi terus-menerus. Ya. Jadi kita bisa langsung catat, oh KU-nya 0,2, lalu PU-nya adalah jarak dari puncak ke puncak. Misalkan di sini puncaknya adalah sekitar 2,2, lalu di sini 5,9, berarti kan PU-nya 5,9 dikurangi 2,2 atau 3,7 PU-nya. Jadi KU-nya 0,2, PU-nya 3,7.
Tapi terus terang ini adalah contoh yang jelek. Kenapa? Karena K0,2 itu kecil sekali. Jadi ini sistem memang cenderung nggak stabil. Artinya apa? Kita coba cari contoh lain. Misalkan ini 5, coba kita ganti 5, hasilnya apakah berubah? Kayaknya sudah mendingan. Ya, kita coba ganti jadi 10 dulu. Ya. Oh, kebesaran. Nah, ini berarti udah lebih mendingan, cuma kayaknya masih tidak sestabil itu. Masih 2. Oke. Nah, ini contohnya ya. Contoh saat nilai KU-nya 2, dia membuat osilasi terus-menerus sehingga KU-nya itu adalah 2, yaitu K yang membuat osilasi. Sementara P-nya itu kita bisa lihat di sini ya, ini jarak antara satu puncak ke puncak yang lain. Di sini misalkan sekitar nah ini kan 2,1 lah. Makanya kalau di terus ini sekitar 5,6 ya, 2,1 sama 5,6 berarti jarak antara puncak ke puncak 5,6 dikurangi 2,1 3,5. Jadi itu lalu selanjutnya apa? Ya, kita tinggal menggunakan rumus baik untuk yang Ziegler-Nichols atau Cohen-Kuhn untuk mencari parameter-parameter KP, KI, KD sesuai dengan permintaan pengontrol yang digunakan. Kenapa? Karena tabel untuk pengontrol P saja itu itu harus menggunakan perhitungan yang bisa jadi berbeda kalau pengontrolnya PI ataupun PID. Ya, jadi kalau pakai P saja itu beda tabelnya. Tapi selanjutnya harusnya tidak terlalu masalah. Kenapa? Karena Anda tinggal menyesuaikan hasil PU dan KU tadi itu dengan permintaan pengontrol yang diinginkan. Yang susah kan justru nyari KU sama PU-nya. Kenapa? Karena kita harus trial and error di sini. Kayak contoh di sini, ketemu 2. Bisa jadi nanti untuk persamaannya ketemunya di angka ratusan, 150, 120, ya kita nggak tahu. Sehingga ya memang butuh trial and error di sini. Jadi nanti pada waktu ujian itu juga tolong ditampilkan bentuk grafik ininya, ya, grafik ininya sehingga nanti ketahuan, oh ini adalah nilai pada saat KU sekian, PU-nya juga kelihatan berapa. Yang perlu diingat sekali lagi, ini harus closed loop. Jangan sampai Anda mencari osilasi untuk open loop. Kalau yang open loop itu hanya untuk metode kurva reaksi saja. Ya, itu adalah pembahasan terkait cara mencari KU dan PU dari persamaan ini ya, dan sama seperti sebelumnya, tiap orang akan mendapatkan persamaan yang beda. Jadi K-nya tiap orang itu akan beda-beda juga. Ya, oke, ada pertanyaan? Ya, saya rasa yang ini cukup jelas ya terkait dengan ini tadi. Nah, mungkin soal terakhir itu adalah perancangan ya, perancangan
apa namanya, untuk sistem ini ya kita juga akan bisa lihat bentuk-bentuknya. Kita review lagi ya pembahasan apa namanya yang kemarin. Ya ini, jadi sebenarnya untuk perancangan ini ya pada prinsipnya yang apa namanya yang ditekankan adalah bagaimana cara Anda mendapatkan nilai K yang paling sesuai untuk indikator-indikator yang diinginkan. Ini adalah gambar peta kedudukan, ya, gambar peta kedudukan. Dan untuk gambar peta kedudukan ini itu sebenarnya ada beberapa parameter yang harus kita sesuaikan. Misalkan adalah parameter omega n dan parameter zeta. Kita mau omega n-nya berapa, ya, dan kita mau zeta-nya berapa, yang direpresentasikan dengan time rise, misalkan harus lebih kecil dari berapa, overshoot harus lebih kecil daripada berapa, dan error steady state itu harus lebih kecil daripada berapa. Ya, ini kan kita bisa lihat contoh di sini. Ya, ini adalah persamaan untuk mencari kalau time rise-nya harus lebih kecil dari 5 detik, maka omega n-nya harus berapa. Dan karena omega n-nya adalah dalam bentuk waktu sampling, kita masukkan waktu samplingnya sehingga ketemu omega n-nya sekian. Demikian juga dengan maksimum overshoot, di mana nilai zeta itu juga berpengaruh. Nah, ini itu adalah faktor-faktor atau gambar root locus yang akan membuat nilai apa namanya, di sini kan kita lihat faktor redamannya untuk kondisi di mana kondisi ini ya. Jadi singkatnya gini. Kondisi ini itu akan menyebabkan omega n itu harus berada di nilai tertentu dan zeta atau faktor redaman itu harus berada di nilai tertentu. Jadi kondisi ini diberikan agar kita bisa merancang berapa omega n dan berapa zeta pada saat itu. Nah, ini pakai persamaan ini. Nah, pada saat Anda nanti membuat program di MATLAB-nya, nanti akan muncul, halo? Aduh, ini. Oke. Tes. Masuk, Pak. Oke, ini agak delay ya. Jadi kita bisa lihat di sini pada saat kita merancang nilai omega n dan nilai zeta harus sekian, misalkan zeta harus 0,6 dan omega n harus 0,00072, ini akan muncul di gambar root locus sesuai dengan program yang kita buat. Nah, ini adalah program untuk apa namanya, untuk ngezoom doang sih. Kenapa? Karena di sini kemarin kasusnya ini numpuk di sini, tapi kita nggak bisa tahu dengan pasti. Nah, artinya apa? Artinya kita harus meletakkan K di akar yang dekat sama garis putus-putus 0,6 dan garis putus-putus 0,00072. Ya. Kenapa saya bilang dekat? Karena memang kayaknya nggak mungkin atau ya susah sekali untuk mencari di mana letak akar-akar yang pas banget sehingga dia kena di garis putus-putus 0,6 dan juga garis putus-putus 0,00072 tadi.
Jadi kita harus lakukan kompromi, artinya nggak mesti ngepas-ngepas banget. Karena kalau cari yang ngepas banget malah nggak nemu banget. Jadi harus paling tidak mendekati. Nah, ini kita bisa gunakan program ini sehingga kita klik. Nah, pada saat diklik akan muncul nilai K berapa di saat seperti itu. Artinya apa? Artinya walaupun fungsi transfernya sama, bisa jadi tiap orang itu ngeklik di tempat yang agak beda karena mungkin prioritasnya beda. Ada yang pengen lebih mendekati ke faktor redamannya, ada yang lebih pengen mendekati ke frekuensi natural atau omega n-nya. Jadi wajar kalau untuk fungsi transfer yang sama itu K-nya tiap orang beda-beda. Ada yang 450, ada yang 350 dan lain-lain. Justru aneh kalau fungsi transfernya sama terus dia sama persis sampai 4 angka di belakang koma, itu mencurigakan. Ya, kenapa? Karena nggak mungkin lah tiap orang bisa ngeklik sampai 4 angka di belakang koma. Jadi wajar kalau tiap orang beda-beda. Tapi jangan sampai juga milihnya di tempat yang jauh banget. Misalkan ini kan harusnya dipilihnya di sekitar sini ya, nilai K-nya diklik, terus sengaja milih di bagian sini. Bagian sini kan jauh dari 0,06-nya, jauh dari 0,072-nya. Ya, itu prinsip saat kita mencari K. Ya. Ini juga untuk penggunaan pengendali. Untuk kasus ini kita juga bisa memilih kalau misalkan kita memilih zero-nya di 0,999 untuk meng-cancel call, ya, untuk seperti ini kan. Maka kita bisa juga pilih ini di sini untuk meng-cancel pole. Sehingga penguatan frekuensi rendahnya adalah seperti ini. Dan kalau misalkan dikecilkan 5 kali, maka Z pole-nya adalah ini kan harus 1 dikurangi Z pole, ya, ini 1 dikurangi 0,999 itu adalah 0,0001 ya. Ini harus 5 ya. Ini harus 5 kali lebih besar karena ini dikecilkan 5 kali. Sehingga pertama-tama kita pilih Z0-nya untuk meng-cancel pole dan ini kita pilih untuk membuat penguatan ini 5 kali, yaitu 0,9998. Jadi di sini nanti adalah 0,001 dibagi 0,0002. Itu hasilnya 5. Nah, ini kan seperti ini. Nah, ini adalah bentuk programnya. Ya, ini nanti kita ganti di sininya. Jadi nanti kita juga akan cari berapa nilai K-nya pada saat kita menambahkan kompensator. Dan caranya sama, ya, caranya sama. Ya, kita pilih yang mendekati ini dan ini. Ya, kita pilih yang mendekati ini dan ini. Bisa di sini kan, ya. Kalau taruhnya di sini, ya, dia mendekati 0,072 tapi jauh dari 0,6. Kalau taruh di sini, dia mendekati 0,6 tapi jauh dari 0,072. Dan ingat, ini adalah letak akar kedudukan yang mungkin. Jadi kita nggak bisa ngasih K-nya di sini. Kenapa? Karena di bagian sini itu tidak dilewati oleh akar-akar kedudukan. Pengennya di sini, dia beririsan di sini, si omega n sama zeta yang kita inginkan. Cuma ini nggak dilewati akar kedudukan. Akar kedudukan itu lewatnya di sini. Jadi ya kita mau milih, mau di sini, mau di sini, mau di sini, nggak masalah. Cuma kalau di sini ini malah aneh. Kenapa? Karena kalau di sini ini kan jauh dari sini, makin jauh dari sini. Kita kan pengen kompromi, dekat dengan omega n dan zeta yang diinginkan. Dan hati-hati juga.
Jangan sampai dekat dengan nilai yang diinginkan, ternyata nilainya di sini. Artinya apa? Ini kan di atas 1. Di atas 1 itu sistemnya nggak stabil. Kalau sistemnya nggak stabil, walaupun dekat, ya sia-sia saja kita cari nilai K yang paling sesuai. Oke, mungkin ada pertanyaan terkait dengan perancangan sistem kendali diskrit ya. Jadi kita memang merancang sistem kendali PID, K-nya berapa. Cuma kalau tadi sebelumnya pakai MATLAB, kita berdasarkan percobaan, jadi percobaan kita lihat grafiknya. Kalau ini adalah berdasarkan persamaan fungsi transfer matematikanya. Ya. Oke, ada pertanyaan? Oke, ya mudah-mudahan ya ini adalah materi yang akan dikerjakan saat UAS. Jadi tolong diingat, tolong diperhatikan ya. Karena apa? Karena kita memang menggunakan MATLAB fungsinya untuk mempermudah. Karena kalau nggak pakai MATLAB ini dihitung manual ya. Dan ini jauh lebih susah menghitung ini dengan manual dibandingkan analisis kestabilan yang tadi. Sementara analisis kestabilan manual saja sudah panjang ya cara menghitungnya. Sehingga kita pakai MATLAB. Yang penting adalah Anda mengerti dan paham dari persamaan karakteristik tadi, itu kita mau mencari nilai K yang mendekati bagian mana. Oke, tidak ada lagi ya. Oke, kalau